Bapak Ibu, saudara sekalian, menarik Allah hadir dalam hidup kita itu sama dengan menarik fragmen dan kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan umat Allah dan kekasih Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Menarik Tuhan hadir di dalam hidup kita itu sama dengan menarik, menghadirkan, mengalami fragmen hidup yang dialami umat pilihan dan tokoh-tokoh iman, kekasih Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Sebagian besar orang Kristen saya kira tidak mengalami Tuhan secara benar. Kalaupun Tuhan hadir di dalam hidupnya, dia tidak memahami dan tidak menghayati kehadiran Allah tersebut. Saya kira sebagian besar orang-orang Kristen masih dalam tingkat berfantasi terkait dengan Tuhan ini. Berfantasi. Jangan heran, bukan hanya jemaat, saudara, tetapi juga aktivis majelis gereja. Dan yang lebih menyedihkan, kalau orang-orang yang berfantasi mengenai Allah itu adalah pendeta, teolog, orang yang belajar mengenai Allah atau ilmu tentang Tuhan secara formal di sekolah tinggi teologi atau di seminari. Tentu apa yang saya kemukakan ini bukan sekedar praduga atau semacam hipotesa, saudara. Karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat Kristen, di tengah-tengah lingkungan aktivis, di lingkungan pendeta dan teolog-teolog di sekolah tinggi teologi. Jadi saya menyimpulkan hal ini tidak bermaksud mau menjatuhkan orang lain, menciderai orang lain demi supaya saya diaku sebagai lebih baik. Mengemukakan hal ini untuk menunjukkan kepada saudara betapa sulitnya menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Yang sama dengan menarik, menghadirkan, mengalami fragmen kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab terkait kehidupan umat pilihan, terkait dengan kekasih Tuhan yang berinteraksi dengan Allah. Tentu tidak semua kisah di dalam Alkitab kita alami, tetapi pasti ada irisan kisah hidup mereka dengan kisah hidup kita. Kita hidup di dunia yang sama, dan kita adalah manusia versi yang sama dengan mereka, yang persoalannya pasti tidak jauh beda. Dan kita memiliki Allah yang sama juga, saudara. Saudaraku sekalian, kalau di negara-negara yang agama masih dijunjung tinggi, orang bisa memaknai suatu peristiwa itu
sebagai tindakan Tuhan. Ya, seperti kita di Indonesia, di mana agama masih dominan dan kita masih pergi ke rumah ibadah, masih ke gereja, kita bisa memaknai kejadian-kejadian itu sebagai tindakan Tuhan. Misalnya, seseorang menganggur lalu mendapat pekerjaan. Dia memaknai Tuhan yang beri pertolongan, Tuhan yang beri jalan keluar. Naik kendaraan, nyaris tertabrak truk besar. Terhindar, hanya beda beberapa detik, lalu dimaknai sebagai keajaiban. Ya, saudara. Dan lain sebagainya. Di lingkungan orang-orang beragama, Allah dihadirkan dalam kesaksian mulut. Memaknai peristiwa-peristiwa sebagai tindakan Tuhan atau langkah-langkah Tuhan. Tapi coba di masyarakat di mana agama tidak dihargai, Tuhan telah dieliminir, disingkirkan, saudara. Ya. Kejadian-kejadian seperti itu tidak dimaknai sebagai tindakan Tuhan. Itu fenomena umum, bisa kebetulan atau alasan lain. Tidak dimaknai sebagai kehadiran Tuhan, saudara. Ya. Bahkan kalau orang yang tidak percaya Tuhan dengan benar, apalagi orang yang kecewa terhadap gereja, lalu tidak lagi pergi ke gereja, ya. Peristiwa-peristiwa seperti itu juga tidak dimaknai sebagai tindakan Tuhan. Dia tidak mau memaknainya sebagai tindakan Tuhan. Nah, saudaraku, saya kira saudara masih menghormati Tuhan dalam tanda kutip dan memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara sebagai tindakan Tuhan. Bagus, bagus. Tetapi pernahkah saudara persoalkan apa maksud Tuhan melakukan hal tersebut? Apa maksud Tuhan melakukan hal-hal tersebut? Orang bisa memaknai suatu peristiwa sebagai tindakan Tuhan. Tetapi apakah kita benar-benar mempersoalkan apa maksud Tuhan di balik tindakan Tuhan tersebut? Contohnya misalnya orang yang bisnis lagi sulit, ya, mengalami kemerosotan. Lalu orang berkata di Indonesia, orang yang beragama mengatakan, ya ini cobaan dari Tuhan. Cobaan. Ya kan? Ya lagi dicobai dari Tuhan, ya. Pencobaan. Tetapi apakah dia mempersoalkan mengapa Tuhan mencobai itu? Saudara, ini namanya tidak lengkap, tidak sempurna, tidak matang, setengah-setengah, tidak jelas. Karena memang kebanyakan orang tidak serius berurusan dengan Tuhan. Sebagian besar orang, atau bisa dikatakan hampir semua orang, tidak serius berurusan dengan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mau menarik Tuhan hadir di dalam hidupnya. Yang sama dengan menarik, menghadirkan fragmen-fragmen kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab terjadi di dalam hidupnya atau dia alami.
Ya memang tidak semua kisah dalam Alkitab bisa kita alami karena beda keadaan, tetapi pasti ada irisannya. Karena kita hidup di dunia yang sama, kita manusia versi yang sama dan Allahnya sama. Kalau saudara ditanya kira-kira saudara dengan Tuhan itu seriusnya berapa persen? Anda itu serius dengan Tuhan berapa persen? Saya masih memperkarakan ini dalam hidup saya loh. Eras, kamu seriusnya berapa persen? Kalau pakai bahasa saya begini, kamu sudah isi berapa kuotanya? Sudah penuhi tidak kuota yang harus kamu penuhi untuk dilegalkan oleh Allah sebagai serius. Tapi setiap kita menganggap bahwa keabsahan kita sudah cukup. Ya beginilah orang Kristen, ke gereja seminggu sekali, nanti sekali-kali ke persekutuan doa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Tapi tidak sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, aku ini sudah serius enggak menurut Engkau? Keabsahan itu bukan dari pihak kita, harus dari pihak Allah. Dan tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali Tuhan sendiri kepada saudara. Saya pun tidak bisa menjawab. Anda ini sudah sah belum? Sudah memenuhi kuota enggak di mata Allah sebagai serius berurusan dengan Tuhan? Saya ingatkan ya, saudara yang tidak serius dengan Tuhan berurusannya, saudara yang tidak serius berurusan dengan Tuhan, saudara akan menyesal. Tidak ada hari baik. Tidak ada matahari kehidupan. Anda hanya menunggu ketertenggelaman matahari fana ini, yang nanti membawa saudara kepada gelap gulita. Bukan ngancam. Tetapi faktanya memang banyak orang tidak menghormati Tuhan secara patut. Saudara, kalau bicara kadang-kadang tidak enak, tapi ya sudah terlanjur. Saya mengerti, saya tahu, dan saya berbagi. Saya ini kan lama nih di sekolah Alkitab. 2/3 umur saya habis di sekolah teologi. Jadi saudara boleh percaya apa yang saya katakan. Dan saya pelaku di situ. Saya praktikannya, pelaku. Di sekolah teologi pun saya tidak melihat banyak orang yang serius dengan Tuhan. Sekolah teologi itu sering menjadi jembatan orang mencari hidup, bukan memberi hidup. Cara mudah untuk berkarir. Lebih berat bidang lain di marketplace. Tetapi jemaat kan memandang berat ya jadi pendeta. Jadi pendeta berat, Pak. Berat bagi pendeta yang sungguh-sungguh. Bagi yang tidak sungguh-sungguh gampang banget. Itu cara hidup yang mudah, itu jadi pendeta. Dan bilang-bilang ya, Anda mengerti maksud saya? Saya tidak sedang menjolimi pendeta dan Anda bisa mengerti maksud saya. Tidak ada tuntutan. Makanya mengapa kelompok sosialis komunis pernah mengatakan pendeta itu profesi yang paling tidak produktif. Ya tentu dilihat dari aspek ekonomi tidak produktif. Tapi kalau pendeta yang benar, yang mengubah hidup, membuat orang tanggung jawab, rajin, wah itu produktivitasnya melampaui segalanya.
Nah, kalau pendeta saja tidak mengalami Tuhan, sebab merasa sudah punya pengetahuan tentang Tuhan. Kalau pendeta hanya mengerti kisah tentang Alkitab dan menganalisa, dia punya keabsahan interpretasi, keabsahan menafsir, tapi nggak keabsahan mengalami. Jemaat kasihan, saudara. Dengar khotbah, tapi tidak mengalami. Tuhan lah yang ngomong tidak mengalami. Bagaimana yang mendengar mengalami? Saudara masih bersama saya? Saudara akan jarang mendengar orang berkata ini. Ini berharga sekali. Orang yang tidak berurusan dengan Tuhan itu celaka. Mengerikan. Jangan sombong, jangan sombong. Anda sudah berurusan tapi Anda belum serius. Mengerikan, saudara. Matahari yang sekarang ini kita lihat, yang terbit di ufuk timur dan akan tenggelam di barat, suatu hari tidak akan terbit. Yang kita tunggu itu matahari kehidupan yang tidak pernah terbenam. Tapi Anda tidak pernah berurusan dengan matahari ini secara benar. Lalu Anda ingin disinari oleh cahaya matahari kehidupan. Mana bisa? Tadi waktu saya duduk di situ, saya bertanya kepada diri saya sendiri, seberapa aku sudah takut akan Allah. Jadi sambil angkat tangan, saya berurusan dengan Bapa di surga. Seberapa aku takut akan Allah. Sebab mudah bicara tentang Tuhan, bahkan berkhotbah, tapi menghayati kehadiran Allah, lalu benar-benar takut akan Allah, tidak mudah. Sebelum matahari hidup saudara terbenam, matahari fana dunia ini, berurusanlah dengan matahari kehidupan yang tidak akan pernah terbenam, saudara. Jangan sombong. Saudara harus berteriak, berseru kepada Tuhan, seakan-akan saudara sedang kecemplung jurang, jatuh ke jurang yang dalam. Seakan-akan kenyataannya memang sedang begitu. Anda tidak menjadi orang jahat, Anda bukan orang ateis, Anda beragama, tapi dalam standar Allah, Allah jauh dari standar yang Tuhan kehendaki. Dalam standar umum saudara mungkin baik, tapi dalam standar Tuhan saudara jauh. Berserulah kepada Tuhan. Jadi ketika saya menulis lagu ini, saudara, saya bukan sedang dalam kubangan dosa. Saya bukan dalam satu masalah berat. Tapi saya menyadari bahwa standar yang saya miliki rasanya belum benar. Jadi saudara harus membayangkan bahwa saudara ada di satu tempat di mana betapa sulitnya menarik Tuhan hadir dalam hidup saudara. Tuhan hanya menjadi fantasi. Dan saudara tidak mengalami secara benar, ya. Kalaupun saudara punya pengalaman-pengalaman, saudara maknai sebagai tindakan Tuhan. Saudara tidak yakin benar, karena Anda tidak menemukan apa maksud Tuhan di balik tindakan-tindakan Tuhan itu. Sebab kalau saudara sungguh-sungguh menarik Tuhan hadir dalam hidup saudara, saudara akan tahu apa maksud Tuhan bertindak A, bertindak B,
bertindak. C. Tuhan tidak main teka-teki. Dia tidak bicara dengan sembunyi-sembunyi. Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Dia kehendaki untuk kita pahami. Nah, pendeta itu paling pintar berargumentasi, menafsir, mengira-ngira. Bukan tidak boleh kalau tafsirannya benar. Kalau hanya menafsir itu gampang. Tapi orang harus mengalami Tuhan dan mengerti setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saudara ada maksudnya. Amin. Kalau di Abam itu Anda bertanya Alkitab menjawab, sering orang tanya saya, Pak, mimpi ini maksudnya apa? Pak, saya gini maksudnya apa? Ya, saya sering menjawab, ya saya tidak tahulah. Kau tanya sendirilah sama Tuhan, namanya saya Mbak Kamfok. Saya tuh dukun atau apa gitu, enggak tahulah. Tuhan tidak mungkin bicara teka-teki kepadamu. Tuhan tak mau engkau mengerti apa yang Allah kehendaki. Sambil contoh Yusuf, saudara. Ketika Yusuf ya harus masuk sumur, hampir mati di bawah sumur, hampir disembelih oleh kakak-kakaknya sendiri itu ya. Lalu dibuang jadi budak. Setelah dibuang jadi budak, difitnah mau memperkosa nyonyanya yang adalah istri pejabat keamanan Firaun. Mati dia. Orang Tionghoa bilang si dia, mati dia. Dah, tutup buku. Tapi Tuhan masih bisa buka. Nggak ada yang tidak bisa dibuka Tuhan, dibuka. Lalu menjadi penguasa kedua di Mesir, penguasa kedua. Dengan gelar Zafnat Pa'aniah. Firaun berkata, semua boleh bergerak, tapi tidak diketahui oleh orang ini. Berarti itu kekuasaannya itu tidak terbatas, kecuali Firaun di atasnya. Hebat loh. Ketika saudara-saudaranya datang dari Kanaan mencari gandum, seandainya bukan Yusuf yang jadi penguasa, bisa nggak? Yusuf mengatakan apa ketika saudara-saudaranya tahu ini adiknya yang dulu mau dibantai? Yusuf berkata, Allah yang membawa aku mendahului kalian ke Mesir. Dia tahu maksud Tuhan untuk memelihara kehidupan kalian dan kehidupan di Mesir. Tapi bukan hanya itu, Yusuf tahu mimpi-mimpi orang pun dia bisa tahu, apalagi mimpinya sendiri. Allah itu hadir dalam hidup Yusuf. Pasti saudara ingin sukses kan? Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 37, bagaimana Yusuf dibuat Tuhan berhasil, diberkati. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Sejak muda dia berjalan dengan Tuhan. Maka dia patut menerima yang terbaik dari Tuhan. Jangan tidak serius dengan Tuhan. Anak saya perempuan Fani kadang-kadang khawatir, namanya perempuan dan masih muda. Pap, saya anxiety untuk begini, untuk begitu. Saya jawab begini, sering saya jawab, sampai dia apal. Tuhan tidak memberitahu apa-apa nak kepada papa tentang kamu. Ingat gak waktu COVID dulu? Kamu tanya papa nanti Fani kena COVID enggak? Saya jawab tidak. Karena saya dapat mimpi ada ular hijau besar.
Dia mengejar papa tapi nggak mengejar kamu, nak. Papa yang kena, kamu yang kena, kamu tidak. Kamu nggak kena, nak. Lalu kalimat kedua, saya sering mengatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Jadi berurusan dengan Tuhan itu jangan setengah-setengah. Saya khotbah di sini, saya kira yang soal uang 2 triliun itu. Betul nggak? Orang kalau sudah punya uang 2 triliun rasa besar, apalagi kalau lebih dari itu, rasa ada backup. Allah itu lebih dari 2 triliun. Amin. Oke, tepuk tangan saudara. Jadikan dia segalanya dalam hidupmu. Jadikan dia segalanya dalam hidup. Jangan hanya berteori tentang Tuhan, tapi alami Tuhan. Tarik Tuhan dalam hidupmu. Tarik dia, cari wajahnya. Temukan Tuhan. Maka kisah-kisah di perjanjian lama, perjanjian baru akan saudara alami. Karena Tuhan mau hadir dalam hidup saudara, hadir dalam hidup kita. Kemesraan dengan Tuhan bukan hanya pada waktu kita tidak bermasalah dan Tuhan bisa menghujani kita dengan berkat-berkat jasmani. Tapi kemesraan dengan Tuhan terjadi ketika kita dalam masalah-masalah berat. Kita ada di ambang maut rasanya, di ujung jurang, tapi Allah beserta kita. Disitulah keintiman, kemesraan dengan Allah terjalin. Ternyata dia hidup, ternyata dia menyertai. Dan sering Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya the last minute. Dibiarkannya kita punya persoalan, nyaris kita binasa, tapi the last minute God makes a way. Baru saudara bisa merasakan kemesraan itu. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di Alkitab. Nyaris bangsa Israel dibantai oleh Firaun. Nyaris. Tapi hanya nyaris. Setelah itu Laut Kolsom terbelah. Nyaris tapi tidak. Saya sedang mencari Tuhan terus saudara. Supaya saya bisa berbagi kepada saudara. Seperti yang sedang saya katakan ini. Saya juga mencari Tuhan. Yang saya katakan ini semua firman. Kalau kita baca satu persatu ayat Alkitab waktu kita habis. Tapi intinya alami Tuhan. Jangan hanya datang ke gereja, tapi carilah Tuhan, saudaraku. Pagi, saudara bangun berdoa. Fokus ke Tuhan. Masalah saudara dibiarkan Tuhan berlarut-larut. Itu media Tuhan mau memiliki keintiman dan kebersamaan ya, dengan kita. Memang berat saudaraku, berat. Seperti bangsa Israel sering dibawa Tuhan ya, ke tempat-tempat yang justru tidak nyaman. Mereka sudah ikut tiang awan, tiang api, sering dibawa ke tempat di mana tidak ada mata air. Kalau ada air, airnya pahit. Bahkan di seberang Laut Tiberau yang nyaris mereka dibantai oleh Firaun itu, Anda tahu? Itu yang membawa Tuhan di situ. Jadi Tuhan seperti ngempanin gitu loh. Seperti memasang gitu untuk dibantai. Tapi Tuhan mau membuat kisah kehidupan yang bukan hanya dikenang oleh bangsa Israel, tapi juga dikenang oleh kita, umat perjanjian baru. Bapak Ibu,
Ini bukan berlebihan. Kalau suatu hari sejarah kehidupan kita dibuka Tuhan, betapa indahnya kisah-kisah di mana kita berjalan dengan Tuhan melalui lorong-lorong kehidupan yang sulit, melewati lembah-lembah, jurang, badai, dan berbagai kesulitan. Di mana Tuhan hadir dan menyertai kita. Kita menoreh kisah indah, kisah hidup kita bersama Tuhan. Kisah Tuhan dalam kehidupan anak manusia yang menjadi kenangan abadi. Perkaya hidupmu dengan kehadiran Tuhan. Tarik Tuhan dalam hidupmu. Saya mau lakukan itu, saudara. Saya tidak berhenti berdoa. Saya mau menjadikan Tuhan satu-satunya duniaku. Se-ekstrim-ekstrimnya. Sefanatik-fanatiknya. Pasti kita hidup di kondisi menjadi kudus. Di kondisi menjadi suci. Karena kita benar-benar menarik Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berurusan dengan Tuhan. Dan kita akan pasti mengalami hal-hal luar biasa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Keluar biasaan itu bukan hanya terletak pada mujizat, tetapi tindakan Tuhan merubah karakter kita. Itu yang memiliki nilai kekal. Miliki kerinduan akan Tuhan, saudara. Miliki kehausan akan Allah. Dan lakukan pencarian akan Tuhan tiada henti. Pencarian akan Tuhan tiada batas. Itu tugas saya sebagai gembala senior. Untuk hadir di tengah-tengah saudara. Memberikan nasihat-nasihat yang benar-benar saudara pahami dan saudara bisa lakukan. Alami Tuhan. Buktikan dia hidup. Buktikan dia ada. Amin.